والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi kalau melihat jamaah salat subuh sebanyak ini, kita semakin yakin bahwa ternyata jumlah orang-orang yang beriman itu ternyata tidak sedikit. Nampaknya ini Masjid Al-Ikhwan ke depan harus direnovasi lagi. Lebih besar lagi, karena kelihatannya banyak jamaah yang nggak sebagian tempat di dalam. Yang penting mudah-mudahan ya setahun sekali keluar dari Ramadan, keluar bukan dibongkar, ntar dulu keluar dari Ramadan jamaah sholat subuhnya tetap seperti ini. Jangan ntar sudah semangat membongkar, pas udah jadi balik lagi seperti semula. Kan sayang namanya mubadzir. Tapi ala kulli hal, karena Ramadan ini adalah merupakan bulan latihan. Ramadan ini disebut-sebut sebagai madrasah ruhaniyah, lembaga pendidikan spiritual, lembaga pendidikan rohani. Masa iya sebulan penuh kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa Ramadan, di mana puasa adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa yang disebut sebagai ibadah sirriyah kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, apalagi ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang nyata-nyata dapat dilihat oleh manusia pada umumnya. Artinya apa? Bahwa selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk memupuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya ibadah yang gak kelihatan kan puasa. Siapa orang yang tahu kita puasa atau gak puasa? Kecuali hanya kita dan Allah. Itu pun kalau kita gak bilang-bilang ke orang kalau kita lagi puasa, atau menampakkan diri dengan wajah kusut, perut lapar, ya, biar ketahuan sama orang kalau kita lagi puasa. Kadang-kadang ciri-ciri orang puasa itu 1, bibirnya kering, 2, badannya loyo, 3, matanya merah kalau siang, karena kebiasaan habis subuh tidur. Jadi kalau nggak tidur subuh kayaknya bukan orang puasa. Tapi ada juga rupanya orang yang berpuasa sama sekali tidak menampakkan kelelahan, nggak melihatkan laparnya, biasa-biasa saja. Dia ingin menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu sesungguhnya adalah orang yang sehat. Tapi jarang kayak
ya kita ikutin aturan main Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau tidur pagi itu setelah terbit matahari, bukan setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh pulang dari masjid terus tidur, nah ini ada larangannya. Naumatus subhi turisul faqra. Tidur pagi itu bakal mewariskan kefakiran. Yang namanya kefakiran umum, nggak mesti fakir harta saja. Yang namanya kefakiran itu nggak hanya fakir harta saja. Yang lebih bahaya lagi kalau kita mengalami yang namanya kefakiran rahmat, kefakiran barakah. Harusnya setelah sholat subuh itu dipakai untuk zikir panjang sampai datang waktu isyraq, kemudian sholat isyraq disambung lagi salat duha. Baru kalau memang nggak punya kerjaan, ya nggak ada jadwal ke kantor, nggak ada jadwal ngajar di sekolahan, ya sudah apalagi yang dagang santai. Puasa-puasa begini mah buka jam 12 juga insya Allah habis aja kalau orang dagang bulan puasa. Di bulan puasa mah bulannya orang dagang, mau dagang apa saja jadi. Dagang pakaian apalagi sekarang ya, menjelang akhir puasa itu yang namanya tukang dagang pakaian, tukang dagang baju, insya Allah nggak kelihatan mana belakang mana depan, rapet insya Allah. Ada pak tukang pakaian pak? Nomor saya L ya, L pak, jangan lupa. Di dalam berkah, apalagi yang namanya tukang makanan, udah dari awal Ramadan, nanti ketemu 10 terakhir Ramadan sepi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun masih dalam suasana kata orang, masih dalam suasana pandemi, tetapi ternyata tidak mengurangi spirit kita, semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Protokol tinggal protokol, aturan tinggal aturan, tetapi itu semua ternyata tidak menyurutkan semangat kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita khawatir, ya Allah, kalau dientar-entar, ya Pak ya, kalau mau mengikuti aturan manusia, prokes, protokol kesehatan, yang sehat, yang sakit, yang kena COVID, yang nggak kena COVID, ujung-ujungnya pasti mati akan kok, karena pasti ujung-ujungnya bakal mati. Yang kita takutkan kita mati ketemu dengan Ramadan, tetapi Ramadan sekarang ini sama saja seperti Ramadan sebelumnya. Terawihnya gitu, terawih gitu, terawih ikut-ikutan, terawih main kebut-kebutan. Tapi dari ikhwan alhamdulillah enggak ya Pak. Dari ikhwan masyaallah santai. Orang lain selesai jam 9:30, dari ikhwan jam 8 udah beres. Lagi santai ya. Nah, kita ingin Ramadan kali ini lebih maksimal lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang tahun sekarang ini disebut sebagai apa? Tahun panen kematian. Ya Allah, jangan-jangan Ramadan terakhir. Tahun kemarin khatam Quran cuma sekali doang. Itu pun bacaannya masih banyak yang belum betul. Ya Allah, tahun ini pengen 2 kali khatam plus dengan memperbaiki bacaannya. Ya Allah, tahun ini pengen terawihnya pol. Ya Allah, tahun ini pengen ngerasain yang namanya i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Biasanya tahun-tahun sebelumnya, ya Allah, 10 terakhir Ramadan justru kita malah sibuk apa? Sibuk mikirin baju lebaran, sibuk mikirin THR, sibuk lembur dengan pekerjaan kita, sibuk mikirin mudik lebaran.
kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, rela meninggalkan anak istri, rela meninggalkan rumahnya, pindah ke masjid, i'tikaf di masjid demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang hanya setahun sekali, bulan Ramadan yang dimana pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang dosa, setumpuk dosa, lalu dia munajat minta ampun kepada Allah, ya Rabbi ya Rabb, Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni segala dosa-dosanya. Siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika datang bulan suci Ramadan menengadahkan tangan mengharapkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti turunkan rahmat dan kasih sayangnya di bulan suci Ramadan sebanyak-banyaknya. Siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan inilah jaminan dibebaskannya setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siksa api neraka. Siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin meraih pahala ibadah di malam itu, hanya di malam itu saja, ibadahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Awas. Jadi bulan Ramadan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000. Jadi bukan malam 1000 bulan, bukan, tapi ada lebih baik dari 1000 bulan. Namanya lebih baik, bisa 2000, bisa 3000 dan seterusnya. Jadi kalau yang selama ini kita dengar tulisan-tulisan itu malam 1000 bulan, ya, itu berarti gak baca ayatnya. Kan bunyi ayatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang gak mau umat Nabi Muhammad SAW? Ini justru letak keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Karena memang jatah umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih singkat dibanding umat-umat terdahulu. Zaman umatnya Nabi Nuh ada orang yang sampai 900 tahun umurnya, 800 tahun, 500 tahun. Jadi kalau sudah ketahuan umurnya 500 tahun, 400 tahun aja maksiat, 100 tahun ini pakai tobat cukup. 400 tahun kenyang-kenyangin itu urusan dunia. Mau apa terserah. Masih ada sisa 100 tahun lumayan. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sepanjang itu umurnya. Dipakai ibadah saja, full ibadah dari sejak kita akhir balik, dari sejak kita mukallaf sampai usia 63 tahun belum tentu cukup untuk tiket kita ke surga. Saya alhamdulillah dan sejak balik nggak pernah ninggalin sholat. Iya, nggak ninggalin sholat. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sholatnya benar? Itu aja belum tentu. Atau jangan-jangan sholatnya betul, tetapi di sela-sela sholatnya itu ada maksiat yang dia lakukan tanpa dia sadari. Taat, maksiat, double, dua-duanya jalan. Begitu ditimbang di akhirat, tentunya lebih berat maksiatnya daripada taatnya. Umur cuma 63 tahun, taatnya 20 tahun, maksiatnya 43 tahun tekor. Masih tekor Bu, masih belum cukup untuk tiket ke surga. Umur kita singkat. Oleh karena itu, bifadlillah, berkah karunia Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir umat Muhammad, aku selipkan
diberikan nanti di bulan suci Ramadan 1 malam. Hanya 1 malam saja. Dan itu diletakkan oleh Allah nyelip di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil menurut pendapat sebagian besar ulama. Silahkan kalian cari. Disuruh nyari kita, malah sibuk nyari yang lain. Ya, disuruh nyari di masjid, malah nyarinya ke Tanabang. Nggak ketemu Lailatul Qadar di Tanabang. Disuruh nyarinya di masjid, malah nyarinya ke Tang Siti. Nggak ada malaikat nyangkut ke Tang Siti, malah takut ke Tang Siti. Nggak ada malaikat yang nyari malaikat ketemu di Limpong, nggak. Adanya di Al-Ikhwan. Masya Allah. Masjid sekarang kan enak Pak, ditutup rapat, pakai AC, iktikaf pakai AC, Masya Allah, adem. Saking ademnya, saking ademnya begitu malaikat datang masuk ke masjid, ya baru mau ditawar sama malaikat, orangnya asik, ngorok, bangun-bangun adzan subuh. Lailatul Qadar mana? Berpergi. Ingat jatahnya kapan? Jatahnya Lailatul Qadar itu gak panjang-panjang nih. Kapan? Dari sejak terbenamnya matahari, air terburuk. Ketika waktu maghrib datang, malaikat turun tuh berbondong-bondong. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun berbondong-bondong malaikat. Seluruh malaikat turun semua. Allahu Akbar. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa di bulan. Yang gak puasa gak bakal. Turun semuanya, turun di langit dunia. Begitu waktu maghrib datang, sambil memantau siapa-siapa kira-kira. Udah diawas itu, kalau dipantau. Mana jamaah ikhwan yang kelihatan serius nih mau dapat tidak dapat. Udah kedetek itu wah ini nih kayak. Ini mah ada tipu. Paling juga depan rumah mobil rokok udah sebagian. Masya Allah, bayangkan maksiat kita seumur-umur, dosa kita seumur-umur bisa ditebus hanya dengan kita mendapatkan 1 malam Lailatul. Masa iya kita tertarik, diobral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Big shell, kalau kata orang sekarang, big shell Ramadan itu. Big shell apa? Big shell pahala, big shell ampunan, big shell rahmat. Ibadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulannya saja sudah berapa? 84 tahun. Oh, Bapak sedekah malam itu. Aduh, kayaknya sholat ya dulu. Udah tengah malam, mana otak kamu? Masukin 2000 perak. Pas begitu Bapak Ibu masukin 2000 perak, pas kebetulan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Sedekahnya nggak banyak-banyak, 2000 perak. 2000 kali 84 tahun. Nggak umat kalkulator juga. Bapak, ibu sedekah cuma 2000 perak, tapi pas malam itu malam Qadar, yang 2000 itu dilipat gandakan, nggak usah hitung lebih dari 1000 bulannya. Lagi itu 1000 bulannya aja sudah 84 tahun. 2000 kali 84 tahun, masa aja yang tertarik. Tapi jangan 2000 maksudnya. Oh, 2000 jadi lumayan. Nah kalau yang 2000 dulu lumayan, apalagi yang 100 ribu, yang 100 ribu. Oh, lah kalau begitu tahan dulu serawaknya lah. Malam-malam ini kalau kotak amal jalan, malam aja. Nunggu Lailatul Qadar. Berarti pengurus al-ikhwan juga nahan-nahan kotak amal. Sekarang udah gak usah banyak keliling. Nanti 10 terakhir bikin yang gede. Kenapa? Karena jamaah ikhwan pasti berbondong-bondong masukin ke kotak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita bertahun-tahun puasa, bertahun-tahun ketemu dengan Ramadan, berkali-kali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu
begitu lagi ibadah kita, sama sekali tidak ada perubahan. 10 hari pertama ya semangatnya luar biasa, kencang ibadahnya. Sholat fardu berjamaah, maghrib berakhir, buka puasa berjamaah, sholat tarawih dia juga sama seperti itu. Tapi pas begitu 10 hari kedua udah mulai disini tarawihnya berapa tuh Pak? 23. Bukannya katanya ada pendapat ulama kalau tarawih itu masih 23 ya 8 juga boleh. Sekarang udah boleh 8. Itu penyakit muncul itu ketika 10 hari. Nah 10 hari kedua 8 juga gak apa-apa. Kan tanggal 11 juga 8. Nabi pernah ngelakuinnya 8 rakaat plus 3 witir, ikut Nabi aja. 10 terakhir berarti ya ikut Masjid Al-Ikhwan. Pas kita 10 hari kedua alasannya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok 10 hari ketiga bukan ikut Nabi lagi, ikut hawa nafsunya. Yang namanya sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Ya udahlah, yang penting udah sholat isya. Udah mulai mundur, akhirnya apa? Tekor kita bagus di awal, kalah kita di akhir. Padahal apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai adalah akhirannya. Makanya ada istilah husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Berarti baik di akhir, bukan baik di awal. Ada orang pada dalam sebuah hadis diceritakan, ada orang seumur ibadah aja, rajin ibadah. Begitu dekat mati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan saat menjelang kematiannya, jarak antara dia dengan surga hanya sejerak saja, hanya sejengkal saja, udah tinggal masuk keluar ke surga. Tahu-tahu ternyata apa? Catatan takdirnya di buku catatan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini termasuk ahli neraka. Akhirnya nggak jadi masuk surga, masuk ke neraka. Ada orang yang seumur maksiat saja, nggak ada ibadahnya sama sekali. Begitu menjelang kematiannya, jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal saja. Tetapi rupanya di dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini termasuk ahli surga. Akhirnya dia masuk ke surga. Baru dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Bahwa sebaik-baik amalan itu adalah akhir. Makanya yang mesti kita kejar, adalah keutamaan bulan suci Ramadan itu justru ada di mana? Di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di 10 terakhir inilah yang kita kejar. Ya, katakan kalau memang yang nasibnya memang harus bekerja, di mana 10 terakhir menjelang Lebaran itu justru apalagi ngebutnya kejar target, lembut dan lain sebagainya. Oke lah, itu memang sudah nasibnya di situ. Tetapi tetap dalam hati, Allah, saya ingin seperti teman-teman saya pengangguran, bisa etika di masjid, seperti teman-teman saya yang tidak terikat seperti saya ini, yang pedagang, yang ini segala macam. Mereka bisa etika, saya juga pengen ada di hati paling tidak. Ya Allah, mudah-mudahan sepulangnya saya dari kantor, sepulangnya saya dari pabrik, saya sempat untuk singgah di masjid etika, walaupun hanya beberapa saat saja. Walaupun aturan etika itu kan sepanjang hari, jadi nggak ada orang kalau etika kita kan bisa atur sendiri. Etika nih dari habis maghrib sampai jam 12 malam pulang ke rumah. Ya, istirahat
insya Allah mama butuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini saya betul-betul menyampaikan ini karena memang saya secara pribadi juga sama begitu. Seringkali alami godaan besar itu justru di 10 terakhir Ramadan. Ya kita pikir apa? Ini belum beli baju, anak-anak belum, kadang-kadang beli manyun, terus ini godaannya di 10 tahun. Kemarin biasa-biasa saja. Masya Allah. Coba sekarang godaan itu udah terpisah. Begitu udah beli manyun, mama kenapa sih manyun? Baju. Bentar, habis lebaran borong semua. Jadi. Begitu nanti udah. Tapi kalau yang ikut ngaji di sini, Masya Allah udah nggak ibu ya. Bu, jangan manyunin suaminya nanti pas 10 terakhir. Jangan minta apa-apa ke suami ibu nanti pasti 10 terakhir. Justru yang ibu minta dari suami Pak, tolonglah tahun ini gak usah sering-sering pulang ke rumah. Kata suami, sering-sering aja mau begini mah. Maksud ibu, jangan sering-sering pulang ke rumah, iktikaf saja Pak di masjid. Kalau perlu nanti mama yang nganterin makan sahurnya nanti ke masjid. Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bikin Sayyidah Aisyah galau. Malam itu harusnya giliran di Sayyidah Aisyah. Rasulullah datang malam. Padahal jatah Siti Aisyah kemana? Dicari ke rumah istri-istri yang lainnya, nggak ada. Istri yang ini nggak ada. Istri yang ini nggak ada. Istri yang ini nggak ada. Ini mah cerita Nabi Bu. Suami ibu gak bakalan begini ya. Kalau suami ibu gak pulang, gak usah jauh-jauh, tinggal cari ke Al-Ikhwan gitu. Pasti ada. Kalau gak ada Al-Ikhwan ya udah balapan. Takdir namanya itu. Dicari gak ada. Rupa-rupanya Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid. Begitu tahu Nabi iktikaf di masjid, akhirnya istri Nabi juga ikut. Cuman istri-istri Nabi iktikaf di masjid, bikin tenda di luar masjid. Lama-lama akhirnya ramai istri-istri Nabi pada ikut iktikaf. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Maka itu ada riwayat Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil apa? Syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu. Syadda mizarahu, artinya diikat perutnya, diikat kencang perutnya. Supaya apa? Supaya nggak lapar, supaya nggak ngantuk. Kalau orang-orang sekarang itu diganjel perutnya pakai batu terus diikat, supaya tahan lapar, supaya tahan. Selain syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu, dibangunkan istri-istrinya, dibangunkan dari bangun. Ini malam ganjil, ini malam Lailatul Qadar, bangun. Dan diajarkan oleh Nabi doa, manakala kamu mendapatkan Lailatul Qadar, saat kamu sedang beribadah, ketika datang malam Lailatul Qadar, maka baca oleh kamu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya kamu baca. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan segala kesalahan-kesalahan. Ya Allah, terus diulang-ulang. Allahu Akbar. Bapak, beda. Kita baca doa itu di malam-malam biasa dengan baca doa itu di malam Lailatul Qadar. Beda. Kenapa? Karena malaikat numplok di tempat kita, di masjid kita numplok, dan akan terasa seperti apa rasanya. Akan ada rasa getaran, ya Allah, keluar air mata. Kalau sudah air mata kita jatuh saat kita membaca Allahumma innaka afuwwun, sudah paham. Berarti air mata yang jatuh itu akan jadi tabungan akhirat kita. Ketika jatuh, nangis karena ingat dosa ya, karena ingat dosa. Ya Allah, kalau ini nggak boleh mudik boleh tapi harus sesuai. Ingat orang tua di rumah, ingat orang
membawa dosa sedikit pun. Alhamdulillah. Insya Allah Pak ya, insya Allah kita azam, insya Allah kita azam Bu. Nih, saksikan suami-suami ibu 10 terakhir, insya Allah mau bikin pos 2. Tuh ya, Reto Bu, suaminya mau bikin pos 2. Pos 2-nya di Masjid Al-Ikhwah. Ikhlaskan dan relakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Inilah ujungnya. Inilah hasil yang mesti kita raih usai kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Targetnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Gelar takwa, predikat takwa inilah yang akan kita sandang saat kita keluar dari bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.